saya tanyakan tadi masalah ciri-ciri untuk memilih indukan yang bisa beranak banyak. Jadi ini penting nih Pak. Tadi kan yang disampaikan baru yang bersinggol meteng kan gitu ya. Nah, saya pengen ciri-ciri seperti apa sih kita kalau mau mencari indukan yang bisa beranak lebih dari 2. Kan itu Pak ya. Ini mungkin penting. Juga punya pemikiran tersendiri lah untuk indukan yang bagus. Tapi ini yang kami lakukan di Koperasi Yogi Berkah Mulia untuk pemilihan indukan yang bagus. Pertama, ketika kita belanja di peternak, terutama Pak ya, kita usahakan pertama belanja di sesama pembudidaya. Nah, terus setelah kita belanja di pembudidaya, kita bisa melihat recording atau catatan. Biasanya anak-anak ini bangunnya di gitu kan. Biasanya jumlah anak kiro, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kemudian induknya itu sayang anak enggak? Kalau bahasa kerennya itu maternal ability-nya bagus enggak? Sayang anak enggak ketika dia lahir? Bisa induk ini langsung gelem nyusoni ataupun dilatih Pak, atau dilatih anaknya apa enggak? Karena itu 3 hal itu poin yang penting. Kenapa harus kita belanja di tempat pembudidaya? Ataupun ketika kita belanja di Blante ya Pak, kasarannya pertama kita lihat, saya itu lihat umurnya, dia itu sudah fasenya seperti apa. Kita lihat yang paling muda itu poelnya Pak. Saya itu kalau lihat space poel atau urung, poel maksimal berapa? Kalau poel kita maksimal itu 2 pasang. Kalau 2 pasang kan umur sekitar 2 tahun lagi, itu masa produktif. Terus yang kedua kita lihat ambingnya, ambing kapurannya Pak. Kapuran itu besar atau seperti apa? Atau cilik-cilik gitu ya. Terus yang kedua putihnya panjang atau kecil, gitu. Karena itu nanti pengaruhnya dengan produksi susu. Bedanya panjang dan kecil Pak? Kalau dia panjang itu dia nanti anak-anaknya itu dia lebih puas dalam susu. Kalau kecil dia sudah melepas. Dari penyakit seperti masuk angin, terus kembung, lumpuh. Nah, ini kita punya pengalaman. Itu anakan kambing kita yang sudah berumur 1 minggu itu kena penyakit kejang. Jadi seluruh badan sekitar kita semua, kita nanya sama kawan kita yang dokter hewan, Mas dikasih minyak urut aja, ternyata sudah sangat urut diurusi masih mati juga. Nah ini saya tanya sama manajer, Pak manajer punya pengalaman. Saya mohon dibagi pengalamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradangan yang cukup lumayan, akhirnya dia kulitnya itu menjadi hitam, dan itu ketika kita beli nanti biasanya peradangan itu kembali lagi, bahkan lebih parah. Kalau itu Pak, pasang kosong lebih parah. Atau ahlinya. Gitu. Terus ada di salah satu kambing atau di kupingnya itu ada kayak kapal jamur atau enggak Pak, atau masih mulus. Kalau masih ada kapur atau apa kayak kapal-kapal putih-putih kayak itu jamur Pak, itu lebih baik dihindari. Nah, terus selanjutnya ya terkait dengan banyak anaknya itu tadi recording. Yang kedua nanti lihat posturnya. Dia kalau kita itu kayak segitiga gitu ya. Segitiga. Ya. Ke belakang kirinya belakang jamak. Ya badannya itu besar. Nah, nanti sambil itu kalau saya cerita nanti sambil kita lihat. Gitu. Nanti pasti insya Allah anaknya di laktasi 2-3 sudah bisa di atas prolifibatnya di atas 2 kalau pakannya. Terus kemudian untuk anak 3 itu juga harus dibutuhkan nutrisi yang bagus Pak. Kami treatmentnya 3 bulan, Mas Bunting umur 3 bulan itu kita bahasanya pakai pakan yang sumber energi dan protein yang tinggi agar nanti anaknya besar. Terus kalaupun sudah ada pembelahan, anaknya embrionya itu ada 2-3,
dia pertumbuhannya sama rata. Karena biasanya ada yang 3 ataupun 2 itu satu besar satu kecil. Gitu. Karena seperti itu. Terus pemberian mungkin Pak Santoso nanti juga bisa buat medikasi itu kalau kami buat tambahin vitamin ADD, selenium yang posisinya bubuk. Suntik juga ada, tapi ya mantri lah nanti sama dokter hewan bisa memberikan mengaplikasikan itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa belum produksi susu segar? Jadi memang potensi untuk susu saat ini cukup lumayan bagus. Kejadian memang indukan kami itu dari 10 ekor itu dia ada 2 ekor yang tidak bunting. Ketika kami belum punya alat USG ya. Jadi kita masih emang ada Pak USG kambing ada. Di depan kami mau mengadakan USG kambing. Jadi kita hanya melihat meraba dan perut, terus kemudian sama ambing kita putihnya kita pelorot sudah ada keluar susu kayak kental manis atau masih susu cair. Hanya pengamatannya seperti itu dan pengamatan secara fisik perubahan dari perilaku dan memang perubahan dari bulu ataupun kekebalan gitu ya, baru masih visual. Nah ternyata setelah 3 bulan dia itu tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Nah memang kasus kami itu pejantannya itu sudah lumayan berumur. Nah jadi kami ganti. Terus khusus pejantan itu kita hanya sekitar 5-7 ekor. Kekuatan pejantan tersebut Pak dalam membuahi. Nah, itu. Tapi yang lain alhamdulillah masih top chair semua tuh, bahkan domba kami itu yang di sana itu 1/30 Pak. Top chair Pak.